Good morning, guys. Thank you for being here on time, ya. Are you ready now? It's time for you to learn about social science, ya. Good teacher. Good morning. Teacher, bisa dengar aku kan? Yes, I can hear you so clearly, loud and clear. Okay, are you ready now? Let's just start, ya, because it's already 7:49, so let us start. Okay, today I'm so glad to see you again for social science class. We will learn about new things today, but before, I want you to do something with me. I will show you some pictures, and I need you to tell me what picture is that, ya. So please pay attention to my screen. Let's play for a while, ya. Kita main dulu ya. Okay. You only need to guess the picture, and if you know the picture, that's good for you. But if you don't know, yeah, it's okay. Okay, let's start, ya. Look at the first picture. Okay, do you know? Do you know this? Is there any of you? Sushi. Ya, ada yang tidak tahu ini apa? Sushi. Okay, semuanya tahu ya. All of you know what is this? What is this, ya? Is there any of you doesn't know what is this? Ada yang tidak tahu apa ini? Ada yang tidak tahu ini apa? Tahu semua ya. By the way, how do you know? Kalian bisa tahu ini sushi itu dari mana? Halo? Kirim terus loh, teacher. It's okay. Jepang. Jepang, ya. Ini asalnya dari Jepang, tapi kamu kok bisa tahu? Dikasih tahu mama. Kira-kira mama tahu dari mana? Jepang juga. Dari Oma. Dari oma. Oma tahu dari mana? Dari buyutku. Please deh. Oke, sekarang teacher ganti pertanyaannya deh. Ada yang nggak tahu itu tadi makanan apa? Tahu semua ya? Nah, sekarang teacher Esther ganti lagi pertanyaannya. Kok kamu bisa tahu? Apakah kamu, itu kan makanan dari Jepang, tapi kamu kok bisa tahu dari mana? Pernah makan? Ada yang pernah makan? Gak taunya kalau kan itu dari makanan Jepang itu kayak disebar-sebarin gitu, biar banyak orang yang buat di luar negeri. Lah iya, kok kamu bisa, kan itu asalnya dari Jepang, kok kamu bisa tahu? Kenapa yo? Tumben kalian sepi banget. Dibalik, teacher. Kenapa? Teacher tahu sushi dari mana, teacher? Dibalik pertanyaannya. Teacher tahu sushi dari mana? Teacher tahu sushi dari mana? Karena sushi ini tidak hanya bisa ditemukan di Jepang, betul ya? Bahkan sekarang di Indonesia sudah ada. Terus teacher tahunya dari mana? Teacher tahunya dari informasi dari teman, dari internet dan sebagainya. Kalau kalian dari mana? Dari mana kalian tahu tentang sushi, guys? Tadi buat ini. Oh, buat sendiri. Wah, luar biasa. Bisa bikin sushi sendiri ya? By the way, tahu sushi itu dari mana? Sushi kan asalnya dari Jepang. Kok kalian bisa tahu sih? Apakah kalian perlu ke Jepang untuk tahu sushi? Apakah kalian pernah ke Jepang? Enggak pernah. Ya, Vea, silakan Vea. Mungkin dari otak, teacher. Dari otak, wah, di otakmu sudah ada tentang sushi. Kok bisa ada informasi tentang sushi di otakmu itu bagaimana, Vea? Aku tahu, teacher. Aku tuh pernah lihat makanan ini. Dulu aku tuh punya mobil. Oh, ini makanannya apa namanya? Sushi. Oke. Itu caranya aku tahu. Jadi tanya mama ya, kira-kira mama tahu dari mana? Pastinya mama pernah tahu ya. Apakah mama pernah ke Jepang untuk tahu sushi? Nggak tahu asalnya. Perlu ke Jepang enggak? Kalau kita pengen tahu tentang makanan ini, apakah kita perlu ke Jepang? Nggak usah kan. Nggak perlu dari
Gak perlu ya, di Indonesia sudah banyak ya, betul sekali ya. Sekarang kita pindah dulu deh ke gambar kedua. Look at the second picture. Oke. Doraemon. Oh, Doraemon. Kalau ini tahu ya. Actually, I don't think. Itu kesukaannya momiku dulu. Oh, Jadi kalau nonton itu dulu. Okay. This character has been around since I was a child ya. Jadi karakter Doraemon ini sudah ada sejak zaman Teacher Esther kecil. Oke ya, but you still can know about this character, right? Apakah kalian masih tahu kan tentang karakter ini kan? Ternyata karakter ini dari sejak Teacher Esther kecil sampai sekarang masih mudah ditemui. By the way, kalau kamu mau nonton filmnya Doraemon, apakah kamu perlu streaming dari TV Jepang? Enggak, di RCTI ada ya, di TV lokal ada ya. Kan ada yang bahasa Indonesia. Di RCTI ada, bahkan dalam bahasa Indonesia ya. Oke, bahkan dalam bahasa Indonesia, betul ya. Jadi gak perlu ke Jepang, gak perlu streaming ya. Aku tahu salah satu film yang produsernya orang Jepang, tapi yang jadi aktornya orang Indonesia, Teacher. Oke, Kenzo please sit well. Aku pernah lihat itu dulu film kesukaanku, Teacher. Kenzo bisa duduk yang baik. Oke, terima kasih. Oke, bahkan ada film Indonesia yang produksi orang Jepang. Oke, and that is your favorite movie ya. Oke, sekarang perhatikan yang ini. Can you please explain to me about this picture? Ada yang bisa menjelaskan gambar ini ke teacher? This is from Japan. Yes. How do you know, Dante? How do you know? I've been there already. Oh, you've been there already. I've been Okay. to Japan. I've been to Tokyo. Okay. If you never been there, can you still be able to explain this picture to me? If you never been Picture there. is like it's real. It's Oke. like, Untuk yang lain. Oke, Dante, thank you. Yang lain, apakah ada yang bisa menjelaskan gambar ini ke teacher? Ini gambar apa? Ya, Nala? orangnya pakai baju adatnya Jepang gitu, Jar. Itu terus belakangnya tuh rumah adatnya Jepang gitu, Jar. Kamu kok bisa tahu sih ini itu tentang orang Jepang? Tentang kebudayaan Jepang, kamu tahunya dari mana? I know I just been there. You just know ya? Ya, Nala ya? Kamu pernah ke Jepang, Nala? Enggak, Jar, tapi sepupuku pernah. Oke, seandainya sepupu Teacher Esther juga nggak pernah ke Jepang, tapi Teacher Esther tahu ini di Jepang. Kira-kira karena apa? Dari mana Teacher bisa dapat informasinya? Ciri-cirinya, Teacher. Iya, Teacher tahu dari ciri-cirinya. Iya, dari ciri-cirinya, dari rumahnya, dari bajunya. Teacher tahu ini dari Jepang. Dari mana Teacher dapat informasi, dapat background knowledge kalau ini itu tentang Jepang, guys? Kira-kira informasinya Teacher dapat dari mana? So if anyone wants to go to Japan, yeah, you can go to Japan. But Iya, Teacher nggak pernah ke Jepang, tapi Teacher tahu ini Dari berkaitan dengan Jepang. internet. Dari internet, betul ya? there's a lot of anime there, like a lot. Banyak sekali informasi yang berkaitan dengan gambar ini di internet. Dari film, Teacher bisa tahu kebudayaan Jepang dari film, dari internet, dari berita, dan dari mana-mana. Oke, sekarang perhatikan yang ini. Apakah kalian tahu siapa mereka? Isn't it BTS? Ya, oke, Teacher ganti pertanyaannya. Ada yang tidak tahu mereka ini siapa? Is it Monster X? I just don't know. Oke, if you don't know, please raise your hand. Kalau nggak tahu ini siapa, tolong angkat tangan. Oke, Teacher layar Teacher ya. Oh, Gary nggak tahu. Oke, satu orang tidak tahu. Rodrigo tidak tahu. Oke, Rodrigo tidak tahu. Rodrigo, Teacher, aku nggak Gary, tahu soalnya dia ngadep Jovelyn. depan, Teacher. Yang kelihatan belakangnya. Iya, makanya Teacher suruh tebak kan. Rodrigo, Gary, Jovelyn. Berarti Kenzo nggak tahu ya. Rodrigo, Kenzo, Manusia, Jar. Jovelyn. Nggak tahu ya ini siapa ya. Ada berarti hanya 4 atau 5 orang yang nggak tahu. Dari- Monster X. Dari 20 orang hanya 5 orang yang tidak tahu. Berarti most of you
you know them, right? Jadi sebagian besar kalian tahu mereka siapa. Betul ya? Tapi kalau kalian pun tidak tahu, tidak masalah ya, tidak masalah, you don't have to know ya. Tapi kalau bagi yang tidak tahu, teacher hanya memberikan informasi seperti ini. Mereka adalah salah satu grup band terbesar saat ini. So currently they are one of the famous and the biggest band in this universe ya. Jadi mereka adalah salah satu band yang paling terkenal di dunia saat ini ya. How do I know about that, teacher? Teacher tahu dari mana? Kalian tahu dari mana, guys? They are not from Indonesia, but somehow you know them, right? Mereka ini nggak dari Indonesia, tapi kalian tahu siapa mereka, betul ya? Apakah do they need to introduce themselves to you, so you will know who are they? Apakah mereka perlu memperkenalkan diri? Mereka perlu datang ke negara-negara di seluruh dunia untuk memperkenalkan diri mereka, guys? Nggak perlu ya. Terus kalau mereka tidak pernah datang, kalau mereka tidak pernah datang hampir di semua negara, tapi kenapa banyak orang di banyak negara mengenal mereka? Menurutmu kenapa? Internet. Ada yang namanya internet ya. Oke, berikutnya. Nah, yang ini ada yang tidak tahu ini apa? I know, but I just forgot the name. Ya, it's okay. You don't have to know the name. I just ask you, do you know this? Are you familiar with this picture? Apakah gambar ini familiar? I'm familiar. Yes, familiar with you ya. Oke. Oh, aduh, ada posternya. Just in case you want to buy these things, the original one, how can you buy it? Oke, coba bayangkan ya, kalau kamu pengen beli ini tapi versi originalnya, do you have to go to Korea and get this? Perlu nggak? Kalau kamu pengen beli barang itu, barang yang original, merchandise itu tadi ya, itu by the way itu merchandise-nya BT21 guys. Kalau kalian pengen beli itu, apakah kalian perlu ke Korea? Enggak, teacher, bisa online, Bisa teacher. online. Oke, kamu bisa beli online ya. Oke, good. Sekarang berikutnya ya, teacher lanjut. Nah, ini teacher punya lagu nih ya. Bagi yang tidak tahu aja, if you don't know the song, you can give me a reaction. But if you know the song, just be quiet ya. Let's hear the song together ya. Kok hilang? Okay, do you know the song? I know. If you don't know, please give me a reaction. If you don't know. Loves this song. Okay. Trust. So, how many of you never hear about this song? Berapa banyak yang nggak pernah dengar lagu ini? Tuh, pernah dengar semua ya? Wah, amazing. Teacher, Ya, aku kayaknya itu pernah dengar, tapi gak tahu judulnya, nggak teacher. apa-apa. Pertanyaannya Teacher yang tahu aja. Yang tahu itu berarti pernah mendengar meskipun kamu nggak tahu lebih detail. Berarti kebanyakan semua orang pernah dengar ya? Ada yang nggak pernah dengar? Jovelyn itu angkat tangan nggak pernah dengar atau angkat tangan pernah dengar? Pernah dengar. Oke, lagu ini lagu berbahasa Inggris ya, tapi penyanyinya adalah orang Korea. Yes. Oh, BTS. Jadi kamu tahu ya penyanyinya siapa ya? Jadi kebanyakan dari kalian tahu, padahal ini bukan lagu dari Indonesia, tuh ya. Lagu ini adalah yang penyanyinya pun bukan penyanyi Indonesia, tapi kalian tahu lagunya bisa sampai kita semua tahu. Menurutmu kenapa itu terjadi, guys? Menurutmu kenapa ini Aku bisa? sih aku tahu dari adikku Jen. Adikmu tahu dari mana? Tahu dari iklan. Tahu dari iklannya. Iklannya bisa dilihat di mana?
Tokopedia, Tokopedia, TikTok, TV, laptop, Oke. YouTube. Berarti ada di mana-mana ya. Yeah, I love YouTube so much. Oke, let's move to the other song ya. Salah. Relax. The next song. Salah. That's not a song. That's a man. Everything seems small. Here's a one Oke, yang nggak tahu lagu itu tadi siapa? Yang nggak tahu lagu yang barusan Kak Teacher putar siapa? Ada yang nggak tahu? I know what it is. It's I know, but I just too scared because I know people might guess the same thing if I said it first. So yeah, Oke, I know what it is. It's tahu ya lagunya ya. Ini lagunya. Frozen. Frozen. Nah, ini lebih familiar pasti ya. Ini lebih familiar pasti ya karena ini filmnya ditayangkan secara global ya. Filmnya ditayangkan secara global dan kamu bisa nonton ini tidak perlu ke tempat asalnya, tapi kamu bisa nonton di bioskop-bioskop terdekat pada waktu itu, betul ya? Nggak di bioskop pun kamu bisa streaming dari YouTube, betul ya? Nah, sekarang gambar terakhir. I'll show you the last picture. Oke. Can you recognize him? Ronaldo, teacher. Ronaldo. Ada yang nggak tahu orang ini? Yang nggak tahu aja, Les. Yang nggak tahu Ronaldo? I know who he is. Oh, Ya, but I'm mostly not interested in soccer. you know him ya. So I don't know his name. I'm not interested in soccer because Okay. I know one time that someone kicked the ball. But you know him, right? It was But you know him. obvious. Ya, you know him, right? Dante, you know him, right? Ya, it's not I know. only you who know I'm not him. interested. Ya, tidak hanya kalian yang tahu tentang dia. If you check his Instagram account, and if you can find out the amount of the follower, jadi jumlah followernya, it's if I'm not mistaken ya, 250 juta. If I'm not mistaken ya, more or less, kurang lebih segitu. Nah, it's not only people from Portugal, tidak hanya orang Portugal saja, tapi orang dari banyak negara. Apakah orang dari penggemarnya itu dari banyak negara? Kok bisa penggemarnya dari banyak negara? I don't know. I think my dad told me about it. I forgot. Ayo, kenapa kok penggemarnya bisa dari banyak? Kenapa dia bisa dikenal di banyak tempat? I don't know. Karena informasi tentang orang ini ada di mana? Ada di mana-mana. Dan ketika orang ini main bola, ketika Ronaldo main bola, pertandingannya kita bisa saksikan secara langsung, betul ya? Baik melalui TV maupun melalui siaran TV maupun melalui internet. Nah, dari hal ini guys, kita bisa melihat bahwa teknologi internet, teknologi komunikasi itu benar-benar membuat dunia ini menjadi semakin dekat dengan kita. Kalau dulu mengetahui informasi dari luar negeri, mengetahui hal-hal yang terjadi di belahan dunia lain itu sulit. Tapi kalau sekarang kita bisa tahu segala macam informasi dari dunia dari manapun ya, itu dengan lebih mudah. Hanya dengan sekali klik aja kamu bisa mendapatkan banyak informasi. Jadi teknologi ini membawa dunia itu lebih dekat dengan kamu, lebih terhubung dengan kamu, dan kita menjadi lebih terhubung dengan orang dari berbagai tempat di seluruh dunia. Nah, berapa banyak dari kalian yang sudah melihat video teacher sebelumnya tentang globalisasi? Sudah? Ada yang belum lihat videonya teacher Aku sebelumnya? sudah, teacher. Kalau kamu sudah lihat sebelumnya, kamu akan tahu bahwa teknologi ini benar-benar membawa era baru. Namanya era globalisasi. Sejak zaman penjelajahan samudra, sejak ditemukan teknologi baik di bidang informasi maupun di bidang kelautan, informasi itu lebih mudah tersebar gitu ya. Budaya Eropa yang dibawa oleh para penjelajah dari Eropa mudah sekali tersebar ke seluruh dunia. Nah, tersebarnya budaya ini membuat informasi tentang satu negara diketahui oleh negara lain, sehingga jarak antar negara itu lama-lama semakin tidak ada. Kita bisa tahu banyak
informasi dan kita bisa tahu banyak hal yang terjadi secara real time gitu ya. Jadi ada yang masih ingat globalisasi itu apa? Ada yang masih ingat globalisasi itu apa? Ya kalau sudah, ya silakan Joyce. Globalisasi adalah sebuah istilah yang menggambarkan bagaimana perdagangan dan teknologi telah membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih terhubung dan saling bergantung. Oke, globalisasi adalah istilah yang digunakan bagaimana saat teknologi dan perdagangan telah membuat dunia ini menjadi satu tempat yang lebih terhubung dan saling bergantung. By the way, itu kalimatnya persis banget seperti yang teacher sampaikan di video loh ya. Thank you sudah menonton dan terima kasih sudah mencatat ya. Jadi contoh-contoh gambar yang kamu lihat sebelumnya itu adalah salah satu pengaruh globalisasi bagi kita ya. Kita jadi tahu di Jepang itu makanannya apa, rumahnya seperti apa, bajunya seperti apa, itu ya. Kita juga bisa tahu ada grup band yang sedang populer itu apa, bahkan lagunya kita bisa tahu. Walaupun grup itu bukan dari Indonesia, kita bisa tahu. Kita bisa tahu ada film yang lagi ngehits apa di kalangan anak-anak. Nah itu contoh salah satu pengaruh globalisasi ya, membuat kita bisa mengenal, bisa membawa dunia lebih dekat dengan kita. Nah, di tugas sebelumnya, Teacher Esther juga menyuruh kalian untuk mengecek barang-barang di rumah kalian itu barangnya kebanyakan buatan dari negara mana. Apakah semua barang di rumahmu itu adalah buatan Indonesia? Itu Enggak ya, tidak semuanya buatan Indonesia. Bahkan banyak di antara kalian bilang bahwa lebih dari 50% barang yang kamu punya di rumah itu bukan buatan Indonesia. Terus buatan mana guys? Punya aku itu yang paling banyak itu Cina teacher. Oke, ada lagi yang mau cerita paling banyak buatan mana di rumah kalian barang-barangnya? Sometimes Japan. Jepang. Oke, Jovelin silakan. Korea Selatan teacher. Jovelin? West Legos. Dari mana Jovelin? Nggak dengar teacher. Cina. Dari Cina. Oke, banyak barang yang made in China lebih banyak ya. Kira-kira menurutmu kenapa? Ada yang bisa tebak enggak kenapa? Mostly so minus from US and Japan. Oke, US and Japan. Oke, sekarang balik yang made in China tadi. Menurutmu kenapa banyak barang-barang dibuat di Cina? Ada yang bisa tebak? Dan direct. Sama jadi teknologi. Bukan soal teknologi sih lebih tepatnya. Ada yang bisa tahu? Tapi Kenapa banyak dari Cina? Itu karena biaya pekerjanya guys. Biaya pekerjanya lebih ekonomis kalau dibuat di Cina. Makanya banyak perusahaan asing yang membuka pabriknya di Cina dan mempekerjakan tenaga kerja dari Cina untuk mengerjakan proyeknya. Itu ya. Jadi simple karena biaya pekerjanya lebih murah, ongkos produksinya lebih murah. Oke ya. Nah, terus kalau kamu lihat lagi kendaraan contohnya ya, kalau mobil sama sepeda motor itu banyakan dibuat tidak dari Indonesia. Apakah Indonesia tidak bisa buat? Bisa, betul, bisa. Kita bisa buat. Tapi kenapa kok banyak mengimpor dari negara lain untuk kendaraan dan sepeda motor khususnya, mobil dan sepeda motor khususnya? Kita bisa buat sendiri, oh bisa. Kenapa harus mengimpor? Karena Vea, kenapa kira-kira Vea? Kita bisa loh buat mobil sendiri, tapi kenapa harus mengimpor banyak? soalnya kalau apa itu yang enggak apa ya kalau yang apa itu kalau aneh-aneh mungkin bisa rusak, mungkin bisa gak berjalan apa gitu. Jadi harus tahu bentuk-bentuknya sama gimana caranya dia. Oke. Yang Tica tanyakan kenapa kok kita banyak mendatangkan mengimpor mobil dan kendaraan dari luar negeri. Kalau kendaraan banyak dari Jepang kayaknya ya, merek-merek Jepang ya. Kenapa guys? Padahal kita bisa buat loh.
Karena kualitas. kualitas kita juga nggak kalah sih sebetulnya. Kira-kira kenapa kok kita mendatangkan? Karena kita belum bisa memproduksi dalam jumlah yang besar. Singkat cerita, tidak bisa memenuhi kebutuhan sendiri. Oke ya. Jadi karena tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, maka kita butuh barang dari negara lain. Oke ya. Apakah cuman Indonesia aja teacher yang tidak bisa memenuhi kebutuhan akan mobil? Enggak juga. Oke ya. Jadi karena ada kebutuhan dalam satu negara ini yang tidak bisa dipenuhi sendiri, makanya perlu yang adanya komunikasi dan kerjasama dengan negara lain. Nah, dengan teknologi informasi ini kita bisa tahu, oh di negara ini bisa buat ini, di negara ini ada produk ini. Jadi bisa saling bertukar ya, bisa melakukan ekspor dan impor, begitu ya. Dari Indonesia apakah kita juga mengimpor barang ke negara lain? Apakah ada negara lain yang membutuhkan barang buatan Indonesia? Ada guys, kita juga banyak mengimpor, kita banyak menjual barang-barang kita ke negara lain karena di negara tersebut tidak bisa menghasilkan barang seperti itu. Dan terjadilah yang namanya kerjasama antar negara. Makanya ya globalisasi ini melalui perdagangan ini membawa satu negara dengan negara lain bisa berkoneksi, bisa bekerja sama. Nah, itu membawa kita pada materi yang berikutnya. Kita akan belajar tentang kerjasama antar negara. Ya, bagaimana sih kerjasama antar negara itu? Nah, silakan perhatikan PowerPoint-nya Teacher Esther ya. Oke. Kerjasama internasional Indonesia. Ya, kita mulai dulu dari definisi dan tujuan. Apa sih kerjasama internasional itu? Ya, kerjasama internasional itu adalah bentuk hubungan yang dilakukan oleh satu negara dengan negara yang lain. Ya, satu negara dengan negara yang lain. Tujuannya apa? Memenuhi kebutuhan rakyatnya dan untuk kepentingan negara-negara di dunia. Jadi itu tadi ya, karena tidak semua negara bisa mencukupi kebutuhannya sendiri. Ada kebutuhan-kebutuhan yang harus didatangkan atau harus dibeli dari luar negeri. Ya, makanya ada yang namanya kerjasama. Oke, kerjasamanya apa saja sih? Nah, ini ada tiga macam bentuk kerjasama internasional. Yang pertama kerjasama bilateral. Ini kerjasama antar dua negara. Biasanya dalam bentuk hubungan diplomatik, guys. Bisa hubungan diplomatik, perdagangan, pendidikan, dan kebudayaan. Kalau bilateral ini antar dua negara. Ada lagi yang namanya kerjasama regional. Nah, kalau kerjasama regional ini adalah kerjasama beberapa negara dalam satu wilayah. Kerjasama beberapa negara dalam satu wilayah. Yang ketiga adalah kerjasama multilateral, yaitu kerjasama antar banyak negara. Tidak hanya di satu wilayah, tapi di banyak wilayah. Oke ya, contohnya kerjasama bilateral. Saat ini Indonesia telah menjalin kerjasama bilateral dengan 162 negara. Contoh, kerjasama ekonomi itu antara Indonesia dan Jepang. Kerjasama pendidikan antara Indonesia dan Korea Selatan. Kerjasama perdagangan antara Indonesia dengan Cina. Kerjasama pertanian antara Indonesia dengan Thailand. Oke ya, kalau kerjasama pendidikan ini berarti ada pertukaran pelajar, jadi saling mempelajari budaya masing-masing, gitu ya. Kemudian kerjasama regional, contohnya adalah ASEAN. Nah, ini adalah kerjasama antar negara-negara di Southeast Asia, di negara-negara di Asia Tenggara. Jadi satu wilayah di Asia Tenggara saja. Oke. Lalu ada yang namanya APEC, ini se-Asia Pasifik, jadi di wilayah Asia tapi lebih luas. Ada yang lagi namanya ASEAN Regional Forum. Nah, ini juga di Southeast Asia ya. Ini kerjasama regional, satu wilayah. Jadi Asia saja, Asia Tenggara saja, begitu ya. Nah, kalau multilateral ini melibatkan banyak negara. Tidak hanya di satu wilayah, tidak hanya di Asia saja, tapi di dunia. Contohnya adalah UN, ini yang paling terkenal ya, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Lalu ada International Monetary Fund atau IMF. Ini di bidang moneter, keuangan, tuh ya. Jadi meminjamkan uang untuk negara yang membutuhkan. Kerjasama yang lain adalah World Trade Organization. Ini organisasi perdagangan dunia.
Jadi negara-negara bekerja sama untuk melancarkan perdagangan, untuk memperlancar ekspor dan impor, gitu ya. Lalu ada yang namanya Food and Agricultural Organization atau FAO. Ini di bidang pangan. Bekerja sama di bidang pangan, di bidang pertanian, peternakan, kehutanan, dan lain-lain. Lalu ada yang namanya ILO, ini organisasi buruh sedunia. Tujuannya menciptakan perdamaian melalui keadilan sosial, perbaikan nasib buruh itu pekerja ya, workers, dan stabilitas ekonomi. Nah, ini ya, saling bekerja sama memecahkan masalah bersama. Misalnya ada masalah pekerja di negara ini, didiskusikan, oh kalau di negaraku itu begini, pemecahannya begini. Nah, ini kerjasama antar negara. Lalu ada AFTA juga. Oke ya, ini tapi ini ASEAN tapi organisasi perdagangan, ya. Nah, itu dia guys. Jadi jenis-jenis kerjasama yang terjadi antar negara. Oke ya. Kenapa terjadi kerjasama antar negara ini? Karena itu tadi ya, kemajuan di bidang informasi, transportasi, komunikasi itu telah membuat satu negara menjadi tahu tentang negara yang lain, satu negara tahu kelebihan negara yang lain, sehingga menjalin kerjasama yang menguntungkan antar negara. Jadi berawal dari ada kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi bersama. Itu by the way, itu alasan penjelajahan samudra yang awal ya. Ada kebutuhan tidak bisa dipenuhi, akhirnya harus menciptakan teknologi untuk menolong mereka memenuhi kebutuhannya. Yang pertama adalah teknologi transportasi ya. Mereka bisa membuat kapal-kapal yang besar yang cukup tangguh untuk melakukan penjelajahan samudra sehingga mereka bisa berlayar ke banyak tempat. Nah, kalau sekarang teknologi transportasi lebih gampang lagi ya, ada banyak sekali. Sehingga perpindahan orang, perpindahan barang, perpindahan orang dan barang itu lebih mudah karena ada banyak sarana transportasi. Globalisasi ini juga dipermudah dengan teknologi informasi dan komunikasi. Oke ya, jadi globalisasi yang seperti yang tadi Joycelyn sampaikan itu adalah proses bagaimana perdagangan dan teknologi membawa dunia menjadi tempat yang lebih terhubung dan saling bergantung. Kira-kira sekarang, apakah pengaruhnya globalisasi ini baik atau tidak menurut kalian guys? Menurut kalian globalisasi ini pengaruhnya baik atau tidak? Jadi ya, globalisasi itu membuat kita bisa mengenal negara-negara di tempat lain. Kita bisa mendapat barang dari tempat lain. Kita bisa mendapat informasi dengan lebih mudah. Baik. Oke, kenapa kok baik, Enzo? Kenapa kok globalisasi ini menurutmu pengaruhnya baik? Karena lama-lama bisa kerjasama terus Teacher. Oke. Bisa menjalin hubungan dengan banyak negara ya. Baik. Dan saling Bisa menutupi kekurangan Teacher. bisa menutupi kekurangan karena saling melengkapi, gitu ya, saling melengkapi. Negara ini nggak punya ini, beli dari sini dan sebagainya. Ada lagi yang lain? Globalisasi ini juga memungkinkan kamu mendapat segala macam informasi. Apakah itu baik untukmu? Apakah itu baik untukmu? Internet sekarang ini ya, kamu bisa cari informasi sekali klik, kamu bisa mendapat banyak sekali informasi tentang apapun juga. Apakah itu baik untukmu? Ada baiknya, ada buruknya. Betul, ada baiknya, ada buruknya. Tergantung bagaimana kita menyikapinya. Globalisasi ini proses menjadikan dunia menjadi satu tempat yang terhubung dan terkoneksi ya. Pengaruhnya bisa baik, bisa buruk, itu tergantung bagaimana kita menyikapinya. Oke, tolong simpan jawabanmu tentang pengaruh globalisasi itu karena kamu harus menuliskannya di Google Classroom. Teacher sudah siapkan tempatnya di Google Classroom. Setelah Zoom ini kamu harus mengerjakan tugas dan tugasnya sudah teacher posting. Oke, silakan dibuka di Google Classroom-nya masing-masing. Tugasmu adalah menuliskan apa pengaruh globalisasi bagi dirimu dan bagi dunia. Oke ya, mari kita lihat Google Classroom-nya bersama-sama. Teacher akan share screen ya. Oke, ini. Silakan dibuka di folder SS, di folder Social Science ya. Nih.
kamu akan menemukan tugas yang harus kamu kerjakan. Nah, SS2 ini ya. Nah, setelah Zoom silakan membuat kesimpulan tentang apa pengaruh globalisasi bagi Indonesia dan bagimu secara pribadi. Silakan isi di Google Doc. Nah, Google Doc-nya seperti ini. Nah, ini, sebutkan 5 pengaruh globalisasi bagi Indonesia. Dan sebutkan 5 pengaruh globalisasi bagimu. Oke ya, pengaruhnya globalisasi itu apa? Pengaruhnya bagimu apa, bagi Indonesia apa? Sebutkan 5 pengaruh globalisasi. Ingat ya, tadi globalisasi adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana teknologi dan perdagangan itu membuat dunia menjadi tempat yang saling terhubung satu sama lain, saling terkait dan saling bergantung satu sama lain. Oke ya. Apa yang membuat globalisasi ini makin lama makin berkembang? Adanya kemajuan teknologi. Teknologi di bidang komunikasi, informasi, transportasi, gitu ya. Kemudian itu tadi ya, transportasi ini membuat jarak antar negara kalau sekarang ini tidak menjadi masalah lagi ya. Mau bepergian ke antar negara sekarang lebih mudah. Kemajuan di bidang informasi dan komunikasi membuat kita mengetahui banyak hal tentang dunia. Kalau mau belanja pun tidak perlu repot, cukup bisa dilakukan dengan online. Jadi globalisasi ini memungkinkan terjadinya perpindahan barang, perpindahan manusia bahkan ya, perpindahan informasi dari satu tempat ke tempat yang lain menjadi lebih mudah, termasuk penyakit guys. Oke ya, sekarang karena banyak orang bisa berpindah dengan mudah kemana-mana. Nah itu juga makanya pandemi COVID ini bisa mendunia. Kenapa? Yaitu tadi karena sekarang ini orang dari satu negara dengan mudah berpindah ke negara yang lain. Tuh ya, itu yang salah satu pengaruhnya. Oke, sekarang tugasmu adalah mencari 5 pengaruh globalisasi bagi dirimu sendiri dan bagi bangsa ini, bagi bangsa Indonesia. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan, is that clear? Dante, can you follow me, Dante? Jadi globalisasinya itu sudah ada di ya? Udah ada di itu ya? Nanti sekalian videonya. Di tugas sebelumnya kita sudah buat video pembelajaran tentang globalisasi itu apa dan apa yang membuat globalisasi itu terjadi. Silakan ditonton videonya lagi ya nanti ya, Iden ya. Jadi intinya globalisasi itu proses menjadikan sebuah dunia ini menjadi tempat yang terkait dan terhubung satu sama lain. Jadi mengglobal, menjadi satu, gitu ya, proses mendunia. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, just want to say thank you for being here and thank you for joining my class. See you next meeting. God bless you. Don't forget to do your assignment. Dadah. See you. Thank you, teacher. Thank you. If you have any question, just text me ya or call me. Okay, see you. Thank you.